Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Kerja. Juga ya agak serak-serak basah gimana gitu. Mohon maaf kalau agak kurang berkenan di telinga teman Pro 2 ya. Tapi ini adalah usaha aku sendiri untuk nemenin kamu sore hari ini yang mungkin lagi menikmati cuaca Singaraja atau lagi menikmati beberapa menit sebelum hektik lagi dengan banyak problem, dengan banyak tugas-tugas kamu juga, dengan banyak deadline juga ya. Oke, sembari menemani kamu, aku juga hari ini kebetulan gak sendirian karena di sore hari yang ceria ini kedatangan dua orang nih ya, tamu kebanggaan dari kampus mereka masing-masing. Ntar kita spill aja. Selamat sore nih untuk Kakak Willy dan juga Kakak Widya. Hai. Selamat sore. Boleh mic-nya deketin dong. Sore buat kalian. Selamat sore Kak. Oke, Wilya juga Widya ya. Jadi kalau Wilya ini dari jurusan pariwisata ya, namanya Putu Wilya Jaya ya. Kalau teman Pro 2 sempat lihat di Instagram kita di RRI_Singaraja, udah ketahuan tuh di iftar kita. Jadi terpampang nyata mereka berdua dengan kayak semacam couple gitu ya di situ ya. Kemudian juga ada Widya, Kade Widya Nanda Putri dari jurusan Manajemen ekonomi. manajemen ekonomi. Kurang deket suaranya. Kurang dekat ya. Agak galak ya, tapi karena serak jadi kayak kayak setengah-setengah. Oke, nah sesuai dengan yang aku spill di awal, kalau kita akan ngebahas bisnis ya, dan juga modal yang menjadi investasi masa depan ya. Ini berkaitan juga dengan mereka yang baru aja ya Agustus kemarin ya menjadi Truna Truni Dharma Duta Empu Kuturan. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong. Cuma bertiga di ruangan nih. Cuman di YouTube kalian tetap terlihat karena kita akan live juga. Untuk kamu yang belum tahu ya, official akunnya kita, kanal YouTube-nya kita, tinggal subscribe juga, dengerin, nonton langsung di sana di RRI Singaraja Official di YouTube-nya. Oke, Wilya Widya, sebelumnya pernah on air nggak? Belum sih. Belum pernah sama sekali ya. Tapi keberaniannya cukup kuat ya untuk on air hari ini ya. Apalagi dengan prestasi yang udah diemban dari kampus Empu Kuturan ya. Sebelumnya pernah ada pengalaman serupa nggak kalian? Dari Wilya atau Widya dulu deh, nggak apa-apa, terserah. Ayo, sweet, ya sweet boleh. Saya pribadi tentunya dulu waktu SMK saya pernah mengikuti salah satu ajang yang serupa di sekolah saya di SMK Pariwisata Banyuatis, tentunya mengikuti perlombaan yaitu busana adat Bali. Tentunya sama seperti ini, catwalk juga sama di depan panggung, dan mengikuti beberapa tes yang ditujukan untuk mengetes pengetahuan kita seperti itu. Oke, jadi itu kayak modal utama ya. Iya. Untuk Wilya sendiri. Oke, udah pernah nih sebelumnya pengalaman yang hampir serupa gitu. Sampai akhirnya ada perasaan kalau kayak siap deh untuk ikutan lagi. Bener gak sih? Iya. Bener ya. Tapi sebelum itu nggak ada lagi. Itu doang yang paling pertama ya triggernya ya. Oke, kalau Widya gimana? Kalau dari aku pribadi sama sekali belum pernah. Makanya waktu pertama kali ditunjuk itu kayak ngerasa ini tantangan banget. Jangan nangis tuh. Jangan nangis. Tantangan banget. Abis itu setelah kamu mikir bisa nggak ya gitu ya? Iya. Tantangan banget. Itu tapi sebelum kamu berpikir ke sana, ada perasaan kayak coba gitu gak sih? Punya pastinya. Sampai gimana ya? Mau sempet ada pikiran buat ngundurin diri. Waduh. Tapi ngerasa lagi kalau nggak dicoba nggak punya pengalaman di sini gitu. Betul. Makanya mau coba, nggak taunya malah jadi winner. Wah. Jadi winner gitu ya. Tapi yang bikin Widya akhirnya oke, kita fix ikut gitu ya. Atau ada nggak sih motivator kamu yang ngerasa kalau sahabat, keluarga atau siapa gitu yang ngedorong kamu untuk oke, aku harus ikutan? Tentunya sih dari keluarga ya. Paling besar ya? Iya, ikut aja karena itu gimana ya, melatih diri kita itu aja sih Kak, melatih diri kita biar mampu nanti lebih bisa percaya diri lah tampil di depan kayak gitu. Gitu ya, lebih ke soft skill kalian untuk tampil di depan. Terus juga kalian paling nggak PR adalah public speaking yang wow, itu kayak jadi apa ya, kayak semacam
di depan kalian udah banyak yang memperhatikan kalian dan kalian harus bisa ngobrol ya sesuai dengan topiknya, sesuai dengan apa yang akan dibahas ya. Tapi tantangan terbesar kan masih banyak ya, selain memang public speaking. PR kalian juga pasti banyak, kayak mungkin sosialisasinya atau terjun kemana gitu ya. Oke, kita akan bahas lebih lengkap lagi dari Willia juga Widya sore hari ini selaku Truni Dharma Duta Empu Kuturan 2024. Nah, buat kamu yang pengen tahu soal mereka, pengen nanya, bisa banget ya. Kalau nggak di Instagram di @rri_singaraja, sorry, bener ya, @rri_singaraja bener Instagram ya. Termasuk boleh ke Facebook, boleh ke live chat juga di RRI Digital. Dan juga yang paling gampang bisa ke WhatsApp Willia juga Widya sore hari ini ya dari Truni Dharma Duta Empu Kuturan. Kita masih ngebahas pengalaman mereka nih ya. Tadi sebelumnya kan ngebahas pengalaman atau trigger kalian sampai kecemplung di sini ya. Tapi sebelumnya udah disampaikan juga pernah ngikutin pengalaman yang serupa kah? Ada yang pernah, ada yang enggak gitu ya. Dan ini untuk teman dua yang udah WhatsApp nanya pengalaman mereka udah dibahas sebelumnya guys. Jadi jangan nanya lagi ya. Anyway, jadi kalian selama terpilihnya Agustus itu tahapan awalnya gimana tuh? Dari kalian tergabung di komunitas mungkin atau gimana sampai akhirnya terpilih 5 pasang itu? Coba dari awal. Mungkin dari saya dulu ya. Boleh, gimana Karena William? teman-teman mengajukan saya sebagai ikut untuk Truni ini karena teman-teman tuh melihat saya, oh di sini loh passion kamu sebagai akan jadi Truni. Setelah itu kami mengikuti beberapa tahap dan latihan seperti catwalk, tentunya di sana kami mengambil banyak pengalaman tentunya yang semulanya tidak bisa catwalk sehingga kami menguasai hal tersebut. Juga ada beberapa pembekalan materi untuk nantinya sebagai bekal kami di sesi penyisihan seperti materi public speaking, bahasa Inggris dan personal grooming untuk mengatur grooming kita seperti apa nanti. Wow, lengkap ya. Akhirnya kalian pun akan masuk ke materi bahasa Inggris tadi terakhir ya? Iya, ada. Oke. Cuman ngomongin catwalk emang susah, apalagi cowok ya. Karena kita nggak pernah pernah punya pengalaman modeling nggak? Belum pernah. Belum sama sekali. Oh, tapi ini akhirnya membantu ya, ada pengalaman, ada juga materi kayak gini ya, tahapan-tahapan kayak gini. Tapi sebelum kalian masuk ke tahapan latihan, kan terpilihnya kalian itu sebenarnya dari mana awalnya? Dari kalian setor esai barengan apa gimana sampai akhirnya terpilih 5 pasang itu? Mungkin bisa dibilang kita itu nggak ada tahap seleksi gitu Kak. Jadi langsung masuk ke 5 besar aja. 5 besar karena langsung. pesertanya itu pas banget dapatnya 5 pasang. pasang Ya. gitu. Oke, 5 pasang ya. Akhirnya 5 pasang ini yang berkompetisi untuk dapetin juara 1 gitu. Nah, akhirnya kalian berkompetisi ini apa yang kalian perebutkan di situ? Dari apa? Dari gimana tahapan kompetisinya ya, supaya sampai akhirnya kalian itu masuk di tahapan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga segala macam. Tentunya untuk seleksi itu kita mengadakan pas pemilihannya itu kita tepatnya tanggal berapa? Tanggal 23 Agustus. 24 enggak? 23, 24. 23. Fixnya 23 ya. Oke. 23. Kami terdapat ada beberapa juri tentunya untuk menilai kita siapa yang terbaik dan seterusnya. Di sana para juri itu memberikan pertanyaan yang terkait dengan seputar kampus ataupun isu-isu yang sedang terjadi, sehingga kami satu-satu maju ke depan panggung untuk menjawab dari pertanyaan dari juri tersebut, sehingga di sana diseleksi jawaban siapa yang terbaik dan yang matang itu yang dipilih. Ya. Ingat nggak pertanyaannya apa? Waduh, udah. Ayo. Lupa. Berapa pertanyaan waktu itu? 1, 2? 2. 2 pertanyaan. Satu pun nggak ada yang ingat pertanyaannya apa? Yang satu terkait dengan pariwisata yang terjadi. Bagaimana mengembangkan agar pariwisata tetap berjalan dan juga kebudayaan itu tetap ada seperti itu. Oke, bagaimana tahapan-tahapannya atau proses yang kalian bisa lakuin gitu maksudnya? Iya. Oke, apa jawaban Willy waktu itu? Untuk saya sendiri tentunya saya sebagai mahasiswa pariwisata budaya tentunya ingin menggali lagi budaya-budaya yang ada yang tenggelam khususnya di Buleleng. Oke. Kebudayaan itu akan saya gali dan tentunya itu akan jadikan sebuah objek pariwisata di mana
wisatawan itu gemar dengan kebudayaan asli kita sendiri, sehingga nantinya jika kita menggali lagi budaya tersebut tentunya akan mendatangkan wisatawan Lebih banyak lagi ya. Tapi kebayang nggak kira-kira apa tradisi juga budaya yang tenggelam dan kamu pengen improve lagi gitu, pengen kembangkan lagi? Banyak kesenian tentunya, ada seperti janger, ada genggong juga dari Buleleng yang itu sudah menurut saya tidak terkenal lagi, tidak booming lagi di masa sekarang. Nggak hype lagi Iya, ya. nggak hype Ya lagi. paling nggak bisa kasih wadah atau event yang memang bisa menampilkan mereka di situ dan bisa ngebangkitin lagi beberapa minat orang untuk tergabung ya. Juga ada peminat dari luar Bali mungkin, turis mungkin ya. Tapi kalau Buleleng akhirnya jadi banyak pengunjung gimana tuh? Nah, itu juga jadi PR bagi kita sebagai Macet jadinya ya. iya, Oke, kalau Widya gimana pengalamannya kemarin? Jadi waktu itu ingat nggak pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu kayak susah tapi akhirnya bisa kamu lewatin gitu? Setahu aku, ingat aku cuma pertanyaan mengenai literasi digital Gimana yang tuh? rendah banget pada generasi muda saat ini sih. Mm-mm. Gitu aja Kak. Terus jawaban aku waktu itu gimana ya? Yang pertama itu pasti peran dari orang tua sih, karena kan orang tua itu berperan banget pada gimana mereka mendampingi khususnya pada anak-anak saat menggunakan media sosial. Kemudian kesadaran dari anak muda itu juga bagaimana mereka harus memperkuat lagi literasi digital mereka, dan juga mengenai platform media sosial juga yang saya harapkan untuk kedepannya itu ada alat yang Kayak filtrasi ya? iya, melaporkan konten-konten yang negatif gitu aja sih. Oke. Kalau melaporkan konten negatif ada KPID ya sebenarnya. Jadi kalau itu bisa lah untuk ke arah sana gitu ya. Karena kalau ngomongin komunikasi, ngomongin media sosial, ngomongin digital, wah itu filternya banyak sebenarnya. Banyak banget filternya ya. Karena balik lagi gitu, karena di media sosial kan nggak semata-mata semua hal negatif ya. Ada konten positif yang bermanfaat untuk orang-orang. Sekarang tinggal bagaimana orang tuh di tracknya gitu, di jalurnya, di jalur positifnya gitu ya. Karena kayak dua mata pisau, jadi bisa ke arah yang negatif, bisa ke arah positif gitu kan. Memang bener sih, memang ada bimbingan orang tua. Kalau udah ada konten yang nyeleneh gitu ya ditonton anak, karena kan yang berperan untuk stop nonton itu kalau nggak keluarga siapa lagi gitu. Ada pengalaman gitu nggak sama ponakannya mungkin, sama tetangga mungkin yang kayak gitu, nonton konten yang nggak sesuai dengan umurnya? Kurang tahu sih. kalau saya pribadi ada sih. Ada ya? Karena punya adik kecil Mhm. baru 3 tahun tapi dia udah mahir main gadget kan. Main gadget bener sih, udah dikasih handphone malah. Iya. Iya kan? Itu sih masalah yang paling Wah. sekarang. Wah. Tapi kalau kayak begitu kan ada PR baru untuk sosialisasi nggak sih terkait itu? Ada bayangan kesana nggak agendanya gitu? Mungkin nanti sih, ya. ya, nanti. Ya mungkin Widya lebih kesana arahnya ya, ke digital gitu. Gimana caranya supaya dimanfaatkan dengan bijak gitu ya. Oke, teman dua kita masih mengundang kamu untuk ikutan nanya. Sekali lagi bisa di RRI Digital, termasuk di WhatsApp 0811 399 1054. Dan yang belum Instagramnya, yang belum follow ya Instagram kita di RRI_Singaraja, termasuk di YouTube channel ya di RRI Singaraja Official. Ini kita masih tungguin nih karena sisa waktu lagi setengah jam. Langsung tanya aja sekali lagi dari mereka. Wilya juga Widya akan siap jawabin apapun pertanyaan kamu, oke? Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Singaraja. Iya, kalau sore hari ini sempat aku tanya di off air sebelumnya, kalian ada kepikiran jadi penyiar nggak? Jawabannya nggak ada tuh, ada sih tadi. Waduh. Waktu kecil sering ngomong Akhirnya sendiri. jujur juga. Ada ya Wilya ya. Waktu kecil kelas berapa waktu itu ada kepikiran jadi penyiar? Waktu SD kelas 6 karena sering ngomong sendiri kan, nggak ada waktu merenung itu kan sering ngomong sendiri di Merenung kamar mandi. kenapa? Ada hal yang buat kamu galau gitu, merenung mulu. Karena di kamar mandi kan. Oh, di waktu sebelum mandi tuh pasti merenung dulu, sering ngomong sendiri sama tembok. Widya mikir ya, ngapain merenung kamar mandi?
Oh tapi yang jelas dari segi ingin membentuk suatu apa ya kayak semacam skill untuk mendapatkan pundi-pundi uang gitu ya. William sempat kepikiran menjadi penyiar radio atau penyiar televisi? Radio. Radio. Iya. Oh radio. Dulu triggernya denger di Buleleng atau di Denpasar kawasan itunya radionya? Radionya kawasan Buleleng. Buleleng ya? Oke, jangan di-spill ya. Kan nanti sayangan kita. Kompetitor kita. Canda kompetitor. Oke, kalau ngomongin bisnis nih karena kita akan ngebahas bisnis juga modal, investasi masa depan ya. Anak muda sekarang kan sangat-sangat kreatif nih ya. Apalagi ngomongin TikTok, ngomongin Telegram. Kayaknya anak muda yang paling menjuarai untuk pembuatan konten-konten media sosial ya kan? Setuju nggak? Iya. Setuju ya. Kalian pernah buat konten nggak untuk media sosial kalian sendiri? Belum sih dari Kalau aku dapat Kak Widya. tugas ya waktu ini ada tugas mengenai komunikasi, Mhm. ada tugas untuk membuat sebuah iklan produk. Iklan produk ya, kecantikan atau Bebas sih. bebas. Tapi Tapi udah kebetulan jadi yang aku pakai itu iklan produk iklan produk. produk apa tuh? Biasalah produk cewek. Oh, cewek. Kecantikan berarti ya, Iya. skincare ya. Oke, ada pengalaman buat konten. Kalau William belum ya? Iya. Tapi ada kayak post foto doang gitu ada gak sih di Instagram atau TikTok pribadi ada kan? Pasti ada dong Pasti ya. ada. Cuman kalau konten yang menjual banyak yang like komen kan memang harus yang outstanding ya, yang orang butuhin ya. Pernah nggak kalian mikirin kalau pengen deh buat konten dengan tema apa gitu? Kalau Willia kepikiran nggak soal kayak gitu? Kalau saya sih terkait dengan mengedukasi Mm-mm. pariwisata yang Pariwisata. sedang Oh masih dengan track yang sama ya pariwisata. karena saya itu emang gemarnya di pariwisata. Di pariwisata. Iya. Oke. Mengenai di pariwisata mengedukasi apa sih yang sedang terjadi di pariwisata Bali sekarang ini. Nah, Gitu. lebih ke sana kontennya ya. Kalau seandainya ke depan buat konten nih gitu. Oke, kalau Widya gimana? Kalau saya mungkin lebih ke usaha-usaha gitu sih Kak, tapi pernah punya pikiran untuk buat konten. Mm-mm. Tapi pikirannya tuh malah gimana yang ngerasa kayaknya nggak akan ada yang nonton. Insecure duluan ya Widya ya. Tapi untuk konten pribadi nih ya, karena kan kalian belum punya konten yang memang untuk yang tadi dibilang ya mengeducate atau menginfluence orang gitu. Sejauh ini konten yang pernah dibuat kan tadi Widya bilang skincare ya. Itu pun tugas kampus ya? Iya. Oh tugas kampus. Oke. Tapi kalau dari segi bisnis ya, segi modal, kalian ada ketertarikan nggak untuk berbisnis gitu? Walaupun hal-hal kecil itu ada nggak sih? Ada sih Kak. Widya ada. Apa tuh? Kalau dari saya pengen banget dari dulu buka usaha, pokoknya jualan apapun itu. Mm-mm. Usaha pada intinya tuh kita mendapatkan uang gitu aja sih. In a good way lah ya, mau jualan apapun itu katanya. Jadi kita kemana-mana pikiran ini. Tapi sejauh ini tadi kan sempat ada pikiran kalau ingin mengajak orang-orang nih untuk berbisnis. Itu sejauh kamu merencanakan di pikiran kamu tuh sampai mana gitu? Tarian tadi kan sempat nge-spill tarian gitu. Itu ada ke arah sana nggak bisnisnya? Ada sih, Mm-mm. cuman masih kayak gimana ya? Itu udah kayak tadi tuh masih pikir panjang banget buat usaha itu. Uh-uh. Takutnya nanti ke depannya tuh kayak nggak maju itu usahanya Wah, gitu. kok insecure banget ini? Suka banget insecure. Gini, ada kepikiran kalau dari hobi sendiri jadi bisnis gitu? Widya? Kalau saya sih lebih ke ke di pendidikan Di saya pendidikan, gitu ya. ah. Khususnya saya di pariwisata, tentunya saya ingin membuat sebuah paket wisata Mm-mm. yang dimana saya mengajak penduduk desa saya sendiri untuk ikut terjun di usaha tersebut, seperti apa yang ada di alam itu Yang dibangkitkan, iya, dikembangkan ya. dibangkitkan. Oke. Apa yang ada di alam, sehingga nantinya wisatawan tentunya suka dengan hal-hal tersebut, sehingga usahanya di desa, penduduknya dibeli produknya, sehingga mereka pun ekonominya pun akan membaik juga. Oke. Tapi sejauh kalian sudah berpikir kayak udah planning gitu ya untuk buat bisnis yang mengajak teman-teman sekitar, orang-orang yang membutuhkan segala macam. Kalian ada semacam ini nggak sih kayak mempersiapkannya sejauh mana gitu? Apakah kalian udah mikirin modalnya? Sekarang nabung dulu
atau sekarang masih mikirin yuk skill-skill yang mau dibangun apa aja nih gitu. Sejauh mana persiapannya? Dari saya sih untuk skill sih terlebih dahulu. Lebih skill, Iya, lebih ke soft skill ya? lebih ke soft skill dari kita public speaking untuk mempromosikan usaha yang kita buat, dan tentunya apa sih referensi untuk membangun usaha tersebut. Bagaimana nantinya ke depannya kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang bisnis yang kita bangun. Nah benar, kalau Widya tadi kan udah pernah buat konten tuh ya. Widya sendiri meng-create konten itu apa barengan sama tim? Sendiri Kak. Sendiri. Iya. Nah aplikasi apa yang sudah dimahirkan dalam menggunakan itu? Apa ya? Capcut Paling apa-apa? Iya, CapCut ya? iya, Oh. tinggal tempel aja. Udah ringkes banget ya sekarang ya. CapCut juga udah ada Canva juga untuk edit desain muka kita udah jadi glowing aja gitu ya pakai CapCut ya, pakai Canva juga gitu. Ini ada yang nanya nih dari Surya. Tantangan terbesar yang menurut kalian kalau misalkan sebagai anak muda ini memulai bisnis di era digital, apakah menurut kalian tantangannya? Mungkin Dari Widya boleh? Tantangannya pasti kalau sekarang kan kebanyakan promosi itu pakai media sosial Kak. Pasti tantangannya tuh persaingan sih, lebih ketat ke persaingan. Jadi lebih banyak insecure gak sih? Iya. Iya lagi. Karena kan banyak macam usaha ya. Iya. Jadi kayak kesalah dikit strateginya, wah bisa menurut teratur nih gitu. Udah melupakan modal yang besar lagi besar ya, yang udah dikumpulin segala macam. Kalau Willia sendiri gitu kah tantangannya sama? Ya mungkin hampir sama, karena kemakin kesini orang yang ingin berbisnis itu makin banyak kan. Betul. Ya karena jadi itu tantangan kita hanyalah saingan itu sendiri. Bahkan tantangannya adalah melawan diri sendiri ya. Gimana betul caranya sekali. kita untuk maju nih, motivasinya apa gitu, pegangannya apa gitu ya. Tapi kalian punya ini gak sih sosok orang yang wah ini bisnismen aku banget nih gitu, ada nggak sosok itu, sosok orang itu? Waduh senyum nih, Widya senyum nih. Nggak ada sih. Belum Kak. ada ya. Iya. Tapi paling nggak kedepannya kalau udah berbisnis itu tuh harus ada loh. Paling nggak kalian bisa nentuin standar ya. Oh minimal kayak beliau deh gitu ya. Oke, aku lagi baca di WhatsApp ada yang nanya dari Via di Gajah Mada, kalau menurut kakak-kakak Willia juga Widya kayak bener namanya benar. Penting nggak sih kalau punya mentor atau role model buat kalian ketika berbisnis? Penting nggak? Penting sih. Karena Untuk mempromosikan produk kita yang kita jual itu aja sih Kak. role model itu penting Iya. untuk mempromosikannya. Tapi sampai akhirnya kalau orang lebih menginginkan ownernya untuk menjadi brand ambassadornya, menurut kamu gimana? Karena kalau di Widya kan punya looks yang wah bisa lah ya kalau buat konten ya depan kamera ya. Bener. Lihat tuh mukanya Willia tuh. Iya. Gimana menurut Widya kalau teman-teman misalkan ada konsumen yang kenapa nggak Kak Widya aja yang jadi brand ambassadornya gitu ya? Gimana kalau menurut kamu? Karena kan juga pekerjaan juga ya. Banyak ya. Iya, nggak Aduh. mungkin bisa sendiri ngambil itu. Oke. Kalau dari sisi Willia sendiri gimana? Itu sih tergantung ke pribadi kita sendiri ya. Kalau kita bisa menguasai hal tersebut, mengapa kita menggunakan orang lain sebagai di sana? Tapi kan capek nanti jadinya kan? Iya, itu sih. Itu kembali ke diri kita sendiri. Oh, kembali ke diri kita sendiri Kalau ya. memang kita mampu, bisa dah kita melakukannya sendiri. Nah, tapi kalau versi kalian nih ya, Willia Widya ya, nabung dulu baru berbisnis atau mulai dulu berbisnis untuk duit belakangan? Nanti tahan di sesi yang terakhir ya. Jadi buat kamu yang sekali lagi pengen nanya, masih sisa waktu lagi sekian menit, buruan ya ke WhatsApp 0811 399 1054. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Runi Dharma Duta Empuk Kuturan 2024 ya, yang punya pikiran berbisnis itu emang modalnya dari passion dulu, terus sukanya apa, hobinya apa, dan juga yang paling penting menurut mereka adalah
bisa bergabung dengan masyarakat-masyarakat yang butuh, yang memang lebih ngerangkul gitu ya, untuk bareng-bareng membangkitkan budaya atau apapun yang di sekitar kita. Wah, epic sekali nggak tuh jawabannya. Nah, ini ada pendengar, ada teman Pro 2 yang pengen nanya dari Sri Handayani. Kak, aku Sri. Jadi aku pengen nanya dari sisi bisnis ya, untuk masa depan. Kalau menurut kalian peluang bisnis di masa depan itu gimana melihatnya gitu? Dari mana dulu nih? Willy atau Widya? Widya, kok gua sih gitu. Dari Widya. Kalau dilihat peluangnya itu besar, lumayan besar, karena kebanyakan sekarang semua itu buka usaha, apalagi pas zaman Covid kan Kak. Iya, betul. Banyak banget orang-orang tuh buka usaha karena kan lockdown ya, Lockdown di rumah, jadi atau mending ngapain buka usaha kan? kayak gitu. Makanya bisa dibilang kalau buka usaha itu salah satu peluang yang sangat besar untuk bisnis. Oke. Kalau Wilya gimana? Gimana kamu ngelihat peluang bisnis ke depan? Untuk peluang bisnis ke depan sih kita harus memilah dulu sih apa yang kita akan jalankan, bisnis apa yang kita jalankan. Apakah nantinya akan hype, akan boom di kedepannya atau malah makin turun. Kita juga harus melihat kemauan dari konsumen yang akan kita tuju. Konsumen maunya apa sih? Tentunya itu yang akan kita jual. Itu yang diklasifikasiin ya. Itu yang dilihat gimana standarnya, gimana poin-poin yang penting gitu ya sebelum berbisnis. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sepenting apa gitu modal sebagai investasi masa depan menurut kalian? Wilya dulu. Masa Widya lagi? Wilya dulu katanya gitu. Dalam hatinya Widya gitu. Kamu dulu lah. Dari saya sih modal tuh cukup penting ya, karena kalau tidak ada modal tentunya usaha yang kita jalankan itu tidak akan berjalan, akan stuck di sana saja. Tentunya dari modal yang kecil saja, apa yang terpenting kita butuhkan untuk menjalankan usaha akan menghasilkan hasil yang besar tentunya. Jadi modal itu sangat penting. Sangat penting. Nah, jadi kalau menurut Wilya, modal dulu baru berbisnis atau bisnis baru nyari modal? Modal dulu. Oke. Kita melakukan bisnis yang akan berarti bukan cari utang ya? Iya. Takutnya kalau kita cari utang bisnisnya gagal kan. Waduh, bayar. Ini orang tua jadi ikutan bayar ya. Kalau Widya gimana pandangannya soal sepenting apa modal buat kamu sebagai investasi ke depannya? Penting banget sih Kak, karena modal tuh kan seperti yang kita tahu, modal tuh nggak cuma uang. Diri kita sendiri itu juga termasuk modal. Gimana caranya kita menyiapkan diri kita untuk membuka usaha, mau menerima ke depannya risiko-risiko yang terjadi. Betul sih, mental ya. Iya. Mental juga support system. Penting nggak pacar buat kalian untuk support bisnis kalian? Nggak tahu. Nggak tahu ya karena belum di fase itu ya. Oke, nanti kan tahu rasanya gimana. Oke, buat kamu yang udah nanya hari ini, thanks banget ya teman Pro 2. Tapi ini ada pertanyaan satu lagi buat Widya nih. Widya, modal dulu baru bisnis atau bisnis dulu baru modal? Tergantung situasi sih Kak, tergantung diri kita sendiri maunya apa. Tapi kalau saya pribadi lebih ke modal sih, sama kayak tadi. Karena dari pribadi itu harus tahu dan juga harus bisa menerima nanti resikonya itu kayak gimana. Kalau seandainya Covid lagi, bisnis dulu ya. Bisnis dulu. Karena udah mendesak ya, jadi ya udah berbisnis gitu ya. Modal belakangan gitu. Tapi kita nggak nyalahin ya untuk mereka yang mulai dulu baru nyari modal ya. Karena setiap orang punya kepentingannya, punya kebutuhannya sendiri gitu ya, punya pressure sendiri gitu, sampai akhirnya punya pilihan masing-masing. Kita nggak nyalahin gitu ya. Terakhir buat kalian berdua nih, dari Angga ya di Sambangan. Kak, pengen nanya dong, aku butuh banget saran dari mereka untuk kita yang baru mulai berbisnis. Pengen denger tuh dari Kak Wilya juga Kak Widya. Gimana? Ayo. Dari saya sih mulai aja. Kalau mulai dulu. Ya, mulai dulu. Kalau emang kita baca dulu nih resikonya ke depan kalau kita jalanin bisnis itu apa sih. Kalau kita udah tahu resikonya, tentunya kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan kalau kita ketiban suatu masalah suatu saat nanti. Jadinya kita harus siap
untuk menerima risiko yang terjadi. Jalanin aja dulu. Kalau kita nggak jalanin, maka Kita nggak tahu ya kita nggak akan tahu ke depannya bagaimana. Itu dia tuh, kita perlu tuh support system sebenarnya ya. Mungkin nanti kalian siapa lah ya support systemnya ya. Bestie atau keluarga lah minimal ada ya. Kalau Widya gimana Widya? Kalau dari saya pribadi sih sama kayak Willy ya, jalanin aja dulu, terus nanti lagi balik ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita menjalankan usaha itu, terus bisa menerima nanti ke depannya bagaimana, apa sih tantangan yang akan kita dapat. Kemudian harus tahu juga bagaimana lingkungan sekitar untuk kita membuka usaha itu. Lebih ke melihat sekitar ya. Melihat sekitar gimana kondisi lingkungan, apa yang mereka butuhin, mereka punya skill nggak di situ sampai akhirnya bisa ngajak mereka juga gitu ya. Keren, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Yo. Bertiga di ruangan atau berempat nih? Ada kameramen mereka ya di ruangan ya. Oke, makasih banyak udah hadir ya di Sore Ceria hari ini. Sukses buat kalian. Semoga goals tahun ini tercapai semuanya. Agenda tahun ini juga tahun depan kecek deh semua ya. Sorry, kalian berarti ini ya, angkatan berapa nih untuk sebagai turuna-turuni ini sampai tahun 2025? Setahun berarti ya? Iya, Oke, PR juga untuk penerus kalian siapa ya. Oke, teman berdua, untuk kamu yang udah ikutan juga, yang nggak dibaca tapi udah kita bahas juga, sorry aku nggak bacain lagi ya. Dan tetap di Sore Ceria karena akan hadir untuk Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Stay close. Single terbaru RRI Pro 2 FM. Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the